Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Perkenalkan, perkenalkan saya Romo Tony, saya berasal dari Keuskupan Bandung. Saya bertugas di Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Buah Batu, Bandung. Nah, kalau Bapak Ibu main-main ke Bandung, itu ada satu paroki, kami tidak persis terletak di tengah kota, kami agak sedikit di pinggiran. Jadi kalau main-main silahkan berkunjung ke paroki saya untuk memberikan yang hari ini sebenarnya sudah kita dengarkan tadi pagi dalam perayaan Ekaristi. Lalu ketika saya mencoba merenungkan bacaan hari ini, saya mengambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Nah, ketika merenungkan ini, saya coba bayang-bayangkan. Dan ternyata ketika membayangkan di sini, saya teringat pada beberapa hal yang kok rasa-rasanya menjadi cerminan dari apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Saya simpulkan dengan satu kata, yaitu gibah. Nah, kalau gibah rasa-rasanya kan Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan kata ini. Istilahnya adalah kalau zaman dulu itu seperti apa namanya ya, ngomongin orang. Nah, tapi sekarang kadang-kadang dibahasakan secara halus. Kalau misalkan saya tegur anak-anak OMK, jangan gibah karena ini lagi masa prapaskah misalkan. Enggak mau, kami FGD, Forum Group Discussion. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu menutupi apa yang terjadi. Padahal sebenarnya tetap saja yang dikatakan atau dilakukan adalah gibah. Kalau mau dikatakan lagi atau dipahami, gibah itu kan kita pahami sebagai suatu bentuk komentar atau judgement terhadap orang lain. Nah, biasanya gibah itu akan diawali dengan rasa curiga. Oh, si orang itu kok bisa melakukan itu dan sebagainya. Kok dia tiba-tiba bisa jalan-jalan ke sana dan sebagainya, padahal dia nggak punya uang. Kok si ibu itu jalan-jalan sama bapak-bapak yang itu, padahal suaminya lagi kerja keluar kota dan sebagainya. Biasanya diawali dengan rasa curiga. Lalu dari rasa curiga muncullah komentar. Dari komentar muncullah judgement terhadap orang itu. Dan biasanya judgement atau penghakiman itu identik dengan hal-hal yang negatif. Agak sangat jarang kita temukan orang-orang yang katakanlah memberikan komentar terhadap orang lain, tapi isinya positif. Dalam kerangka gibah, atau dalam kerangka, apa namanya ya, kalau dalam bahasa dulu kok saya agak lupa jadinya, ngomongin orang lain dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ketika ada orang yang meminta sumbangan, lalu kita udah mulai curiga, nanti dananya akan disalahgunakan dan sebagainya. Jangan-jangan nanti yang digunakan untuk
kepentingan sosial hanya sedikit dan sebagainya. Sudah ada muncul rasa curiga dulu. Nah, itu rasa-rasanya menjadi pengalaman yang sangat sering kita alami, bahkan sering kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari pemahaman itu, mari kita coba masuk ke dalam bacaan yang kita akan renungkan hari ini. Jika kita perhatikan, Yesus itu semakin lama semakin terkenal. Karya-karya yang dilakukannya pun semakin nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kalau kita ingat di bagian-bagian sebelumnya, setelah Yesus itu dibaptis, lalu Yesus itu kan dibawa oleh malaikat ke padang gurun, lalu dicobai oleh iblis. Lalu setelah itu, barulah Yesus memulai karyanya. Mulai dengan datang ke rumah ibadat, menyatakan dirinya, lalu juga mulai memberikan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Lalu juga kita mengenal peristiwa ketika Yesus memberi makan berapa ribu orang, ada yang 5.000, ada yang 7.000, dan sebagainya. Bahkan ada juga peristiwa ketika Yesus mengajar orang-orang banyak. Maka bisa dikatakan semakin lama Yesus itu semakin dalam tanda kutip terkenal atau semakin populer. Banyak orang yang tertarik akhirnya mau datang. Bahkan bukan hanya datang, akhirnya menjadi pengikut dari Yesus. Nah, hari ini masih dalam kerangka yang sama, Yesus itu dikatakan melakukan suatu karya yang besar juga, yaitu membebaskan seseorang dari kerasukan roh jahat. Nah, dari sekian ayat yang tadi kita baca, entah yang berkaitan dengan kisah pengusiran dan dikaitkan dengan kuasa Beelzebul, saya justru merasa tertarik untuk memperhatikan reaksi dari orang-orang yang pada waktu itu hadir. Kata dan perbuatan Yesus itu kerap menimbulkan keheranan dalam hati para saksi, dengan ternyata ada macam-macam reaksi. Tidak semuanya mendukung, tidak semuanya setuju, tapi ada juga yang setuju. Bahkan kalau di dalam Injil hari ini dikatakan banyak orang terheran-heran. Nah, saya mengamati ternyata ada beberapa contoh reaksi orang terhadap Yesus. Yang pertama, kalau kita lihat, ini kita mengambil dari Injil Lukas. Di bab 5 ayat 26 itu ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Orang-orang yang datang, orang-orang yang melihat, orang-orang yang menjadi saksi, itu bereaksi dengan memuji Tuhan. Dikatakan di sana, kurang lebih kata-katanya adalah, terpujilah engkau dan seterusnya. Artinya orang mengetahui, orang itu mensyukuri, orang itu menyetujui bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena melalui tindakannya, mereka bisa akhirnya mengenali Tuhan. Itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua adalah takjub. Ini ada di bab 4 ayat 36. Kisahnya itu sebenarnya ketika Yesus itu berada di rumah ibadat di Kapernaum. Ini kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu kita pernah mendengarkan kisah ini. Kurang lebih kisahnya adalah ketika Yesus datang, lalu kepada dia disampaikan kitab Nabi Yesaya. Lalu setelah dicari, akhirnya Yesus mengambil satu ayat yang menunjukkan bahwa dia adalah penggenapan apa yang sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Dan orang-orang ketika mendengar Yesus itu takjub. Kok bisa Yesus yang adalah anak dari Yusuf itu bisa ngomong seperti itu? Mereka kenal Yesus, mereka kenal keluarga Yesus, apalagi keluarga itu ada di antara mereka. Bisa-bisanya Yesus yang katakanlah berada dalam golongan bawah, kok bisa berkata-kata yang luar biasa. Bahkan orang-orang itu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu sama sekali berbeda dengan para guru agama yang ada pada waktu itu. Nah, maka bisa dikatakan reaksi kedua yang muncul ketika Yesus itu melakukan suatu tindakan atau karya adalah takjub. Lalu reaksi yang ketiga yang banyak terjadi juga adalah reaksi keheranan. Ini tadi kita lihat di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana banyak orang itu heran, kok Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa. Bahkan keheranan ini merambah pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
mempertanyakan kuasa Yesus dan sebagainya. Maka bisa dikatakan dari sini sekurang-kurangnya ada 3 kemungkinan reaksi yang ditunjukkan oleh orang berkaitan dengan karya Yesus. Yang pertama adalah memuji Tuhan, yang kedua adalah takjub, yang ketiga adalah keheranan. Nah, dari 3 reaksi ini ternyata juga membawa dampak bahwa ada banyak orang yang memandang pengusiran roh terbatas pada makna kejadian. Beberapa menafsirkan kuasa secara salah, dan lainnya meminta tanda. Orang-orang yang datang kepada Yesus dan menyaksikan kisah ini seolah-olah bertanya-tanya, sekali lagi, kok bisa sih kayak gitu? Kok bisa sih orang yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan? Padahal mungkin sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus bertindak, sudah banyak orang yang mencoba untuk membebaskan dia. Tetapi kok Yesus yang bisa? Yang difokuskan adalah tindakan Yesusnya, bukan keselamatan yang diberikan Yesus kepada orang ini. Maka mau tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus, orang tetap saja memberikan pandangan atau stigma negatif. Nah, ini yang ternyata dialami oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Bahkan dikatakan tadi, orang itu curiga kalau Yesus itu kerjasama dengan Beelzebul. Beelzebul itu siapa? Beelzebul adalah nama populer bagi penghulu setan. Ya mungkin kalau di zaman sekarang dengan para roh-roh jahat lah. Kadang-kadang kalau orang yang tiba-tiba kayak mendadak, lalu dia kerjanya keliling menggunakan babi ngepet dan sebagainya. Kita pernah dengar ada kasus atau ada peristiwa di mana orang itu dihakimi, dia mendapatkan kekayaan karena hal-hal demikian. Nah, kurang lebih di zaman dulu pun sama, orang curiga. Kok bisa-bisanya Yesus yang adalah anak tukang kayu melakukan hal yang luar biasa? Mungkin secara sederhana, zaman sekarang, dia sekolah di mana? Dia belajar di mana? Pastikan ini tidak bisa muncul dengan sendirinya. Sosok yang tidak kelihatan, maka dikaitkan dengan Beelzebul itu. Karena sekali lagi, Beelzebul adalah kekuatan jahat. Logikanya, harusnya mereka kan selama ini sudah ikut Yesus tuh, udah mengikuti pengajaran, udah mengikuti Yesus ketika melakukan karya-karya besar, bagiin makanan, sudah mengikuti Yesus ketika menyembuhkan orang sakit. Tapi semuanya itu tidak dihiraukan. Walaupun yang dilakukan Yesus adalah hal baik, tetapi orang itu kadang nggak mudah percaya terhadap apa yang dilakukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat dengan mudah menerima hal baik yang dilakukan oleh sesamanya. Tetap aja akan ada rasa curiga. Dan rasa curiga itu seolah-olah menjadi hal yang normal. Bukan hanya rasa curiga, nanti kita akan melihat bahwa rasa curiga ini akan bertemu dengan yang namanya penghakiman. Beruntungnya Yesus pada waktu itu adalah ada pembelaan diri yang katakanlah bisa dilakukan. Ini saya beri tanda kutip. Yesus seolah-olah bisa melakukan pembelaan diri, walaupun ternyata hal itu tidak selalu membuat kondisi menjadi kondusif. Kalau diperhatikan di zaman sekarang, kadang-kadang dengan rasa curiga, lalu juga dengan judgement yang kita berikan kepada orang lain, kita juga pada saat yang sama menutup kemungkinan orang itu untuk dalam tanda kutip membela diri. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, nilai apa yang kita berikan kepada dia, mau tidak mau harus dia terima. Tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, tidak peduli apakah memang kejadian seperti itu atau tidak. Yang penting yang kita lihat adalah apa yang kita nilai. Orang setuju atau tidak, itu bukan jadi urusan kita. Itu menjadi salah satu tantangan yang seringkali kita alami di zaman sekarang. Tadi saya mengatakan bahwa bukan hanya curiga, tetapi sampai pada judgement terhadap orang lain. Dan judgement ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Nah, bisa dikatakan kombinasi antara curiga dan menghakimi di zaman sekarang itu menjadi hal yang biasa. Bahkan harus diakui, curiga dan menghakimi adalah dosa yang sulit dibenahi. Buktinya apa? Buktinya
akan selalu diulangi meskipun hanya dalam batin. Contohnya misalkan, mungkin kalau kita lihat pengalaman kita ketika mengaku dosa. Salah satu dosa yang mungkin pernah kita ungkapkan mungkin adalah ketika kita memberikan penilaian negatif terhadap orang lain. Romo, saya mengaku bahwa saya pernah ngomongin ibu itu. Romo, saya mengaku bahwa saya pernah ngomongin si bapak itu. Bapak ibu sama ibu itu tuh saya pernah melihat mereka lagi jalan bersama, padahal mereka udah punya pasangan masing-masing. Padahal kita nggak tahu. Akhirnya setelah saya selidiki, oh ternyata mereka hanya bertemu sesaat. Saya mengaku dosa, saya salah. Hari itu mengaku dosa. Dapat absolusi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus keluar. Nggak lama, lihat ada orang lain lagi. Orangnya beda. Oh, kok dia melakukan hal yang kayaknya gini-gini dan sebagainya. Balik lagi. Mungkin nggak diomongin ke orang lain, mungkin hanya diri dia saja yang tahu. Tapi kan di sini menegaskan bahwa ternyata rasa curiga dan menghakimi adalah dosa yang relatif sulit untuk dibenahi, bahkan terulang hanya dalam batin. Bukan hanya dengan orang yang kita tidak ada kedekatan secara emosional ya. Kadang-kadang dengan pasangan juga. Ketika pasangan kok katakanlah suami pulangnya kok malam terus, padahal biasanya nggak pernah malam. Jangan-jangan dia punya sesuatu, punya pasangan lain. Kok jangan-jangan dia menutupi sesuatu dari saya. Padahal mungkin memang sedang ada kerjaan dan sebagainya. Sudah ada cara pandang negatif yang kita miliki. Dan terus-menerus itu bisa berulang. Bahkan istilahnya adalah rasa curiga dan menghakimi itu tidak akan melihat siapa yang akan kita curigai. Bahkan orang yang katakanlah penting pun, orang yang katakanlah sebenarnya tidak bersalah, orang yang katakanlah suci pun tidak akan bisa luput dari tantangan ini. Pandangan orang kepada dia tetap saja akan negatif. Contohnya misalkan ada satu romo yang pernah sharing kepada saya. Pada waktu itu dia ada di paroki, lalu setelah ada acara semacam sharing panggilan. Di sana mengundang suster, frater dan sebagainya. Pada waktu itu kebetulan tidak ada orang lain yang bisa mengantarkan suster. Dan kebetulan pada waktu itu di paroki hanya ada motor saja. Lalu ya mau tidak mau, karena si romo yang mengundang, dia bertanggung jawab dong untuk nganterin susternya pulang ke biaranya. Sebenarnya jaraknya kurang lebih kalau naik motor hanya sekitar 10 menitan. Ya udah berangkat aja. Naik motor. Awalnya aman. Tiba-tiba di jalan ada umat yang lihat, si Romo sama si frater, si Romo sama si suster jalan berdua naik motor, pegangan tangan. Kayaknya mereka habis jalan-jalan dan sebagainya. Umatnya nggak datang ketika acara yang ada di paroki, karena di jalan ngelihat Romo sama suster naik motor berdua, seolah-olah ngatakin, si Romonya pacaran sama suster. Mereka masih sama-sama muda dan sebagainya. Ini bukan pengalaman saya, tenang. Ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman saya. Tapi mengatakan itu, tiba-tiba ketika pulang ke paroki, ada komentar itu masuk, Romo enaknya jalan-jalan sama suster, saya tadi ngeliat Romo jalan-jalan keliling kota dan sebagainya. Si Romonya bingung, saya jalan-jalan sama suster yang mana? Orang saya nganterin suster dari paroki ke biara, dari biara langsung balik ke paroki lagi kok. Saya jalan-jalan kapan? Terus diingat-ingat lagi, jangan-jangan tadi di jalan ada yang melihat saya dengan suster, lalu menghakimi saya. Untungnya romonya istilahnya tenang-tenang aja, tidak komentar lebih. Tetapi kan kalau kita alamin sebagai seorang katakanlah romo atau katakanlah sebagai seorang pribadi yang terlibat di dalamnya, kok bisa-bisanya saya sebagai korban? Padahal saya melakukan hal yang baik kok. Saya nemenin seseorang yang perlu saya anterin, itu tindakan baik. Tapi orang lain kadang-kadang menilai saya secara negatif. Itu sebagai korban. Tetapi sebagai pelaku, kita kadang-kadang nggak mau tahu. Saya melihat, iya deh, si Romo A sama si Suster B jalan-jalan, saya sebagai Romo, ya juga ya, benar juga ya, kadang-kadang langsung menghakimi demikian. Padahal saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Kondisinya seperti apa yang membuat mereka bisa jalan bareng. Nah, ternyata kalau mau kita jujur terhadap diri kita, hal ini sering kita alami. Nah, lalu dengan segala pengalaman rasa curiga, dengan segala pengalaman menghakimi orang lain, kita harus bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan dasar sehingga jangan sampai ketika kita melihat suatu peristiwa, ketika melihat suatu teks dalam kitab suci berhenti pada iya, saya harus berhenti untuk tidak menghakimi orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah caranya gimana? Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali, karena di sini adalah persekutuan doa kerahiman ilahi. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari Allah yang Maha Rahim.
Saya selalu katanya terpesona, mungkin ya istilah yang tepat, dengan gambar Yesus ini, karena hal yang menarik adalah ketika hati Yesus itu memancarkan sinar. Dan bisa dikatakan kalau dalam sisi manusia itu kan mempunyai 3 daya. Pertama adalah pikiran. Pikiran itu berkaitan dengan rasio. Dia akan atau membentuk orang atau mendukung ketika orang melakukan sesuatu. Ada juga yang namanya perasaan. Perasaan itu kan istilahnya juga daya dorong orang ketika dia bertindak, tetapi berbeda dengan hati. Perasaan itu relatif lebih mudah hilang. Katakanlah misalkan saya lagi senang, maka saya pengen bantu saudara saya. Tapi kalau saya lagi nggak senang, saya nggak mau ngebantu. Maka yang namanya perasaan itu biasanya relatif lebih cepat dan tidak bisa digunakan sebagai patokan. Tetapi yang namanya hati itu biasanya lebih kuat. Maka kalau di sini digambarkan Yesus memancarkan sinarnya dari dalam hati, maka itulah yang menjadi, menurut saya, dalam kontemplasi saya, itulah yang menjadi daya yang membuat Yesus berkarya tanpa mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang terhadap Yesus. Nah, kalau mau dilihat, saya mengambil dari dokumen biar kita ada dasarnya lah ya. Yesus itu adalah wajah kerahiman Bapa. Kalau orang mau melihat wajah Bapa seperti apa, ya kita melihat dari Yesus. Kalau orang ingin mengenali Bapa seperti apa, ya kita mengenal dari Yesus. Kalau orang mengatakan Bapa itu bertindaknya seperti apa sih, karyanya seperti apa, kata-katanya seperti apa, ya Yesus itu. Maka dikatakan Yesus itu adalah utusan Bapa. Karena dari Yesuslah kita mengenal Bapa. Dan Yesus dari Nazaret selalu melalui firman, tindakan, dan seluruh pribadinya mengungkapkan kerahiman ilahi. Apa yang disampaikan oleh Yesus, itu jugalah yang disampaikan oleh Bapa. Apa yang dilakukan oleh Yesus, itu jugalah yang dikehendaki oleh Bapa. Dan seluruh pribadi Yesus itu mengungkapkan kerahiman dari Bapa atau kerahiman dari ilahi. Nah, lalu kita belajar, apa sih kerahiman? Saya pikir mungkin Bapak Ibu yang bergabung di dalam persekutuan doa kerahiman ilahi tentu sudah sangat mendalami hal ini. Kerahiman adalah tindakan utama yang tertinggi, yang melaluinya Allah datang menjumpai kita. Kerahiman adalah yang mempersatukan Allah dengan manusia, sehingga terbukalah hati akan harapan kasih yang diberikan tanpa henti, walaupun diri kita berdosa. Kalau kita bayangkan, saya membayangkan gini, kalau sampai Tuhan itu dulu begitu curiga, begitu memberikan judgment negatif kepada kita, walaupun kita memang adalah dosa, rasa-rasanya Allah tidak akan berkenan memberikan putra tunggalnya. Apalagi sudah kita tahu dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, manusia itu dikenal sebagai pribadi yang berdosa. Saya tadi pagi baru saja mengajar kelas Alkitab di paroki saya. Lalu semakin hari semakin melihat bahwa ternyata kecenderungan orang untuk berdosa atau menyimpang dari Allah itu selalu besar. Maka bisa dikatakan dan dibayangkan, kalau Allah memperhitungkan sedikit saja kesalahan kita, maka tidak akan ada orang yang bisa diselamatkan. Tapi mungkin secara secara zaman sekarang, secara dalam tanda kutip, Allah itu menutup mata atas kekurangan itu dengan mengirimkan putra tunggalnya untuk membebaskan manusia. Maka bisa dikatakan kerahiman Allah itu menutup mata Allah dari segala kekurangan yang ada. Tidak melihat latar belakangnya gimana, tidak melihat situasinya seperti apa. Yang penting mereka selamat, yang penting manusia selamat. Dan itulah yang membuat Allah itu berkenan menjadi manusia. Dosa tidak menjadi penghalang Allah untuk berkarya. Dosa justru menjadi kesempatan Allah untuk masuk ke dalam hidup manusia. Bahkan kalau mau meminjam pernyataan dari Thomas Aquinas, ini saya bahasakan secara lebih, ini bukan saya, tapi dokumen Misericordia Vultus itu membahasakan dengan lebih kekinian, dikatakan kerahiman Allah bukanlah suatu tanda kelemahan, melainkan lebih daripada itu merupakan kualitas kemahakuasaan Allah. Orang menunjukkan atau Allah menunjukkan sisi dalam tanda kutip kelemahannya dengan berani menjadi Allah yang Maha Rahim. Allah nggak menjadi pribadi yang sombong, Allah tidak menjadi pribadi yang katakanlah tegar hati. Allah tidak menuntut manusia bersih dulu, tetapi dengan situasi yang ada, Allah turun.
Dan ini menjadi bentuk dari kerahiman Allah. Tidak menuntut, tidak melihat latar belakang, tidak memberikan judgement negatif, yang penting tindakan itu turun dulu kepada manusia. Bahkan di dalam Mazmur ada satu ayat yang menurut saya menarik. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan dia itulah adalah Allah yang Maha Rahim. Kalau mau dilihat pengandaian atau perumpamaan yang menurut saya itu sangat luar biasa, itu adalah tentang kisah anak yang hilang. Bisa dibayangkan perasaan seorang bapak yang anaknya itu bukan hanya meminta harta warisan, tetapi dengan kata-kata itu kan mengharapkan kematian dari bapaknya. Dan setelah mendapatkan apa yang dia minta, dia pergi menghabiskan apa yang dia punya. Dan bisa-bisanya dia pulang lagi. Pulang, walaupun ya katakanlah udah bertobat, tetapi yang menarik adalah reaksi dari bapak itu. Bapaknya menerima anak itu bukan sebagai seorang budak, tetapi sebagai seorang anak. Gila nggak menurut saya? Kalau nggak kayak gitu, anak itu mungkin akan tetap terjebak pada perasaan bersalah. Tetapi karena bapaknya mau terima, maka anak itu bisa sungguh-sungguh berubah menjadi anak yang baik. Logika yang sama terjadi pada Tuhan. Karena kemaharahiman Allah, Allah berani turun menolong kita, manusia yang lemah, manusia yang berdosa, untuk ditarik kepada keselamatan. Kalau Allah tidak peduli, ya kita akan tetap ada dalam hidup yang penuh dengan dosa. Maka bisa dikatakan ia mau datang kepadanya dengan tulus, tanpa menaruh curiga atau memberikan stigma kepadanya. Sekali lagi, kalau Allah sampai memberikan stigma negatif kepada orang yang berdosa, maka tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Tapi kalau Allah adalah Allah yang marahim, yang membuka diri bagi setiap orang, mau dia berdosa berat, mau dia berdosa ringan, mau dia berdosa kecil atau besar, Allah datang, Allah menarik dia pada keselamatan. Itu luar biasanya Allah. Maka bisa dikatakan itu menjadi dasar dan alasan kenapa Allah kita disebut Allah yang Maha Rahim. Dari sini akhirnya kita belajar. Jangan sampai rasa curiga dan sikap menghakimi menjadi penghalang orang untuk membagikan kerahiman Allah. Kita ingat di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian bab 2, bab 1 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia secitra dengan kita. Artinya dari kata-kata ini, kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu punya citra yang sama, punya tugas yang sama. Kalau Allah berkenan membagikan kerahimannya kepada manusia, kita pun diajak untuk membagikan kerahiman Allah yang ada dalam diri kita kepada sesama kita. Masalahnya adalah seringkali rasa curiga dan penghakiman kepada sesama itu menjadi penghalang. Sudah ada stigma, sudah ada pandangan negatif, kita membatasi diri, jangan orang ini mah nggak layak, janganlah si ibu ini mah nggak layak, dan sebagainya. Padahal Allah tidak membatasi dirinya dengan rasa curiga dan penghakiman. Kerahiman Allah lebih besar dan penting untuk dibagikan kepada sesama. Ini menjadi kata kunci kita sebagai orang yang secara khusus berdevosi kepada kerahiman ilahi. Rasa curiga dan menghakimi orang lain yang berlebihan bisa jadi merupakan mekanisme pertahanan atas kekurangan diri yang dimiliki. Ada kemungkinan ketika orang banyak curiga kepada orang lain. Ada kemungkinan ketika orang banyak memberikan stigma atau penghakiman negatif kepada orang lain. Pada saat yang sama, mungkin di dalam dirinya dia mengalami hal yang sama. Contohnya misalkan, wah si anak ini mah bodoh, dia mah disuruh ngafalin tambah sama kurang aja nggak bisa. Padahal mungkin saja dia mencoba menutupi kekurangan yang ada dalam dirinya. Memproyeksikan itu kepada orang lain, sehingga bukan dirinya yang menjadi fokus, tetapi orang lain lah. Sehingga dia terbebas dari stigma atau penghakiman dari orang lain. Nah, ini kita diajak untuk hati-hati dan melihat, apakah memang rasa curiga yang mungkin seringkali besar dalam diri kita, rasa menghakimi orang lain yang mungkin besar dalam diri kita, itu adalah mekanisme pertahanan atas kekurangan diri atau tidak.
Kalau iya, kita diajak untuk berhati-hati dan berupaya untuk bisa menanggulanginya. Sehingga kita tidak semudah jatuh pada rasa curiga dan sikap menghakimi itu. Cepat sadar ketika sudah jatuh pada dosa menaruh curiga dan menghakimi sesama agar tidak jatuh pada dosa yang sama. Salah satu bentuk penyadaran diri adalah ketika orang sudah mulai sadar. Oh iya, ketika ada orang yang lewat, lalu di dalam pikirannya sudah ada pikiran negatif. Oh, jangan-jangan dia mau pergi sama sini. Ketika sudah ada cara pandang itu, lalu dipikir, oh enggak. Saya jangan berpikir demikian. Oh enggak, saya jangan merasakan demikian. Saya jangan memberikan stigma demikian. Itu salah satu upaya agar kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Maka kalau dilihat kata-kata awal yang saya sampaikan, kita seringkali jatuh pada dosa yang sama, ini bisa ditanggulangi ketika cepat sadar kalau kita sudah merasa demikian. Nah, kalau sudah sadar pada rasa demikian, akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang membagikan kerahiman Allah. Kerahiman Allah bisa dibagikan dalam dua bentuk. Pertama, kerahiman yang bersifat jasmani. Contohnya apa? Contohnya adalah memberi makan orang yang lapar. Saya mengandaikan memberi makan orang yang lapar itu tidak melulu seperti orang yang mencari orang gelandangan atau yang tidak punya rumah, enggak. Tetapi di zaman sekarang, di masa pandemi, bisa aja tetangga kita sedang menjalani isoman. Mungkin di antara kita udah ada yang peka, oh iya, keluarga mereka sedang isoman, yuk kita barengan gantian kita memberi mereka makan. Ini sudah bentuk kerahiman yang bersifat jasmani yang bisa kita lakukan. Atau merawat orang yang sakit. Ada keprihatinan yang saya rasakan secara pribadi ketika mulai banyak orang yang kurang berkenan atau kurang berminat atau tidak mau merawat saudaranya yang sakit, bahkan orang tuanya. Bahkan lebih memilih mengirim orang tuanya ke panti jompo. Alasannya seolah-olah baik, biar terawat daripada di rumah nggak ada yang ngerawat. Seolah-olah alasannya mulia. Padahal itu menjadi pembelaan diri, dia nggak mau direpotin. Padahal kalau dilihat pengalaman dia masa kecil, orang tua mana yang tidak repot ketika merawat anaknya. Tetapi ketika orang tua sudah dewasa, dengan mudahnya mengatakan, biar lebih terawat, masuk aja ke panti jompo. Nanti kami janji akan mengunjungi setiap sebulan sekali. Sebulan sekali dianggap menjadi waktu yang ideal. Padahal orang tua ketika merawat anak kecil tidak pernah memperhatikan sebulan sekali, pasti tiap hari dan tiap saat. Ini sudah mulai muncul dan menjadi satu hal yang membuat saya secara pribadi prihatin. Lalu mengunjungi mereka yang ada dalam penjara. Bukan hanya penjara dalam arti nyata, tetapi juga ketika mereka secara pribadi tidak bisa mengungkapkan perasaannya, keprihatinannya, kekurangannya. Mereka yang mungkin tertekan dalam hidup keluarga, mereka yang dalam hidup rumah tangga tertekan dengan pasangan dan sebagainya, tetapi tidak bisa diungkapkan. Itu juga menjadi gambaran mereka yang sedang dalam penjara. Bahkan juga ada kecenderungan orang yang sekarang mulai sulit orang untuk ikut terlibat menguburkan orang yang wafat dengan alasan sibuk. Padahal ketika orang mau menunjukkan kerahiman yang bersifat jasmani, hadir sebentar saja menghibur orang yang saudaranya meninggal. Itu sudah menjadi bentuk kerahiman yang bersifat jasmani. Tetapi juga bukan hanya bersifat jasmani, ada kerahiman yang bersifat rohani. Pertama adalah meneguhkan mereka yang bimbang. Sederhananya, anak-anak sekarang itu relatif sulit untuk membuat suatu keputusan. Kadang-kadang karena takut salah, kadang-kadang karena takut mengecewakan orang tuanya, sehingga mereka sulit untuk membuat keputusan. Bahkan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka, menikah, kadang-kadang bimbang. Nah, tugas kita, katakanlah sebagai orang tua, ikut memberikan dukungan, meneguhkan kepada mereka yang bimbang, bahwa pilihan mereka itu, sejauh mereka sudah pikirkan dengan baik, ada perbuatan yang baik atau pilihan yang baik, dan bawalah itu dalam doa. Nah, lalu kedua, menghibur mereka yang sengsara. Sengsara sekali lagi bukan hanya mereka yang hidup di jalan, enggak. Tapi saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita pun membutuhkan penghiburan. Mengampuni mereka yang bersalah, ini pun menjadi salah satu tantangan. Kadang-kadang
Kalau yang bersalah adalah orang yang tidak terikat dengan kita, mudah untuk menghakimi atau mudah untuk memberikan pengampunan. Tetapi mereka yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak kita, dan sebagainya, kadang-kadang harus diakui itu relatif sulit untuk memberikan pengampunan. Apalagi ketika kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang fatal. Tapi kalau kita menunjukkan sebagai pribadi yang penuh kerahiman, maka proses untuk mengampuni atau tugas untuk mengampuni pun perlu kita lakukan. Dan yang penting juga adalah mendoakan setiap orang, baik yang hidup dan yang mati. Itu sudah menjadi bentuk kerahiman yang bersifat rohani yang bisa kita lakukan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kerahiman Allah itu bukan hanya dimiliki atau privilege dari Allah, tetapi kerahiman Allah adalah tugas kita untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga rasa curiga, rasa menghakimi itu tidak menjadi penghalang bagi kita membagikan kerahiman itu. Tetapi justru kerahiman Allah perlu kita wujud nyatakan dengan mengatasi segala benteng-benteng yang mungkin selama ini menyekat. Dan semoga sebagai pribadi yang devosi khusus kepada kerahiman ilahi, kita sungguh menjadi pribadi yang juga penuh dengan kerahiman dari Allah. Terima kasih, semoga Tuhan menyertai kita. Amin.